Demi menjaga peluang untuk setidaknya bisa bersaing di round 3, PSSI sebisa mungkin akan terus mencoba segala opsi agar pemain-pemain grade A yang diincar bisa gabung. Dan semua tahu kalau proses yang dilalui pasti sangat-sangat gak mudah, apalagi dengan jangka waktu yang terbilang singkat, karena September udah harus tempur. Meskipun begitu, menurut Menpora, Dito Aryo Tejo, kalau ada kabar baik perihal proses dua pemain grade A oleh Romeni dan Kevin Dix. Selain itu, ada satu nama pemain diaspora yang mencuat ke publik. Namanya adalah George Louis Harmsen, pemuda yang tampil luar biasa dan bahkan udah melakoni debut di Eredivisie musim 2023-2024 bersama Fortuna Sittard di usia 16 tahun. Bahkan dilansir dari akun Garuda Got Talents, George Louis tercatat mampu tampil gemilang di tim U21 Fortuna Sittard dengan mengemas 11 gol dan 17 assist dari 32 pertandingan. Jelas dengan statistik semacam itu, wajar jika ia masuk radar dari Sinteyong. Apalagi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha, George membuka peluang sebesar-besarnya apabila nanti PSSI menghubunginya untuk main buat Timnas Indonesia. Bulan Juni sudah memasuki fase akhir sebelum nantinya masuk ke bulan Juli, namun sampai sejauh ini, publik tanah air masih dibuat penasaran dengan pergerakan PSSI untuk menambah kedalaman skuad. Yap, suka tak suka, dengan skuad yang sekarang jelas akan sangat berat apabila diminta bersaing melawan tim-tim langganan Piala Dunia. Hal itu lantaran masih terjadi kejomplangan kualitas yang sangat mencolok antara pemain inti dan cadangan yang ada. Sementara keinginan dari Pak Erick Thohir tentu saja memiliki skuad yang merata di setiap lini. Ya, bukan rahasia lagi kalau pemain-pemain grade A memang sedang diupayakan. Dan dari berbagai nama yang udah dikabarkan, sejauh ini baru ada 2 nama yang benar-benar udah diproses meskipun baru secara personal. Ya, menurut Menpora, Dito, 2 pemain grade A, yaitu oleh Romeni dan Kevin Dix, saat ini masih dalam proses PSSI. Yang mana artinya segala berkas yang ada masih belum diserahkan kepada pemerintah terlepas apapun alasannya. Maka dari itu, ia meminta publik untuk bersabar karena pastinya PSSI akan mengusahakan semua yang terbaik. Sepertinya proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni itu masih berproses di PSSI ya. Nanti kami akan segera cek hal itu. Sejauh ini belum diajukan ke Kemenpora sepertinya. Masih diproses di sana. Ucap Dito dilansir dari Kumparan. Ya, melihat kebutuhan yang ada, tentu Ole Romeni nggak usah diragukan lagi. Kalau dia adalah striker yang paling diidamkan Timnas Mania sekarang ini. Skill mumpuni, visi oke, finishing juga oke, maka nggak heran jika banyak yang berharap kalau Ole akan melengkapi puzzle di lini depan. Karena ya gimana-gimana, mau itu Rafael Strijk ataupun Wahaji Ragnar sekalipun, mereka bukan tipe goal getter. Yang mana artinya mereka lebih bertugas mempermudah real striker untuk menemukan ruang mencetak gol. Begitupun dengan Kevin Dix. Pengalamannya main di top level seperti Liga Champions, jelas akan sangat membantu sektor pertahanan lebih kuat. Namun melihat komposisi yang ada, kemungkinan Kevin ini akan ditempatkan sebagai bek kanan, bersaing dengan Sandy Walsh ataupun Asnawi. Sementara itu, dilansir dari ucapan Exco PSSI, Arya Sinulinga saat berbicara dengan reporter Bola Sport, jika nantinya akan ada pemain muda baru yang bisa masuk ke Indonesia. Dan secara spesifik, Arya memberikan clue kalau usia 16 tahun pun bakal disikat juga. Martin Paes juga oke. Kevin Dix, ya bisa juga gitu ya. Kita lagi, pokoknya dilakukan pembicaraan berapa pemain gitu. Kemudian kita kan, yang kemarin di U20 juga ada beberapa tuh yang cukup lincah. Kita saya lihat ada pemain mana tuh yang dia kemarin
di Piala Eropa masih usia 16 masih ada, ya kan? Udah masuk di senior gitu, mana tahu. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan, banyak yang langsung mengalihkan perhatian ke pemain 16 tahun milik Fortuna Sittard bernama Sjoerd Louis Hermsen. Diketahui kalau ia baru saja mengutarakan keterbukaannya bermain untuk timnas Indonesia. Secara garis keturunan, kepada Yusa Nugraha, ia menjelaskan kalau oma atau nenek dari Sjoerd Louis merupakan orang Indonesia asli yang lahir dan tinggal di Indonesia. Sedangkan ayahnya lahir dan setengah tinggal di sana. Maka dari itu, hubungan antara Sjoerd Louis dan Indonesia berdasarkan garis keturunan tentu saja sangat dekat. Om aku lahir di Jakarta, jadi dia full Indonesia, dan ayahku setengah Indonesia. Untuk saat ini aku belum tahu, karena tergantung kapan juga kalau aku nggak bermain untuk timnas Belanda. Aku akan lihat untuk Indonesia, ucap Louis. Yap, Sjoerd Louis sendiri sejatinya bukan pemuda sembarangan. Bayangin aja, di usia 16 tahun, ia sudah dipercaya main dan debut di Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Dilansir dari Garuda Got Talents, Sjoerd Louis ini termasuk pemain versatile, di mana ia bisa bermain di posisi sayap kanan, sayap kiri, nomor 10, dan tentu saja striker. Nah, secara statistik, dari 32 pertandingan, ia mampu mengemas 11 gol dan 17 assist bagi Fortuna Sittard U18 dan U21. Namun menurut keterangan di channel Yusa Nugraha, sang pemuda ini tercatat mampu membuat 12 gol dan 15 assist. Entah mana yang benar. Yang pasti kepercayaan tim Fortuna Sittard untuk memberinya debut di tim senior jelas bukan tanpa alasan. Yap, terlepas dari itu semua, yang pasti kembali lagi kalau proses naturalisasi pemain grade A adalah yang utama, khususnya untuk Ole Roemeny. Karena semua orang tahu jika Indonesia nggak punya striker level atas yang sejauh ini bisa menjadi mesin gol. Kalau itu sudah clear, barulah mungkin PSSI akan mencoba lebih intens memantau Sjoerd Louis. Dan bila itu terjadi, maka generasi baru akan muncul lagi, sebab sebelumnya udah ada nama-nama macam Maures Mohinoke, Tim Geppens, Dion Marks, Sam Ivel, Welber Jardim, dan Jens Raven yang diharapkan akan jadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.